Hai, balik lagi di Kainupi Channel. Di video kali ini kami akan membahas teori Alchemy of Soul Part 2 Light and Shadow. Akan dimulai dari setiap karakter memulai perjalanan baru mereka. Jang Uk terlahir kembali dengan kekuatan batu es. Sekarang memiliki kekuatan penyihir yang tidak terbayangkan. Tapi Jang Uk dicap sebagai penjahat karena Jang Uk telah melindungi pembunuh bayangan. Ia bertanggung jawab atas kematian orang-orang yang berada di Songrim dan juga orang-orang yang berada di negara Daeho. Hanya satu orang yang berpihak padanya, yaitu Master Li. Karena Master Li melihat kekuatan yang ada pada diri Jang Uk dan memahami kekuatan Jang Uk, Master Li melihat energi yang sama pada Jang Uk dengan tuannya Seonggyang yang di Inggris. Itulah sebab Master Li membantu Jang Uk mencapai kesempurnaannya. Potensial yang dimiliki Jang Uk yaitu energi King Star miliknya. Jang Uk muncul lebih kuat daripada penyihir lainnya. Tetapi dia hancur dalam patah hati. Ia kehilangan orang yang dicintainya, Naksu, membuat ia memilih jalur yang berbahaya. Ia lebih memilih pedang mantan tuannya, yaitu Naksu. Ia mulai berburu para pemindah jiwa yang berkeliaran di kota-kota. Jang Uk berharap bisa menghancurkan Jinmu. Dalam perjalanan ia memburu pemindah jiwa, dia juga sedikit mengharapkan untuk menemukan kekasihnya Naksu. Namun dia malah berurusan bersama dengan Jin Buyon. Jang Uk belum mengetahui bahwa Jin Buyon adalah Naksu. Jin Buyon meminta Jang Uk untuk menikahinya karena Jin Buyon akan dijodohkan dengan keluarga Seo. Jang Uk setuju atas permintaan Jin Buyon. Jang Uk menyetujui permintaan Jin Buyon karena Jin Buyon mengatakan bahwa ia adalah penyihir yang sangat hebat dari negara Daeho. Terbukti dengan ia mampu melihat energi yang ada dalam pada diri Jang Uk. Namun itu saja tidak cukup. Jang Uk meminta Jin Buyon untuk mematikan lentera pemberian dari Jin Yewon untuk dimatikan oleh Jin Buyon karena lentera tersebut tidak bisa dimatikan oleh tiupan angin manapun kecuali keluarga dari Jin Yewon. Saat diberikan kepada Jin Buyon, lampu lentera itu tidak mati, sehingga Jang Uk membatalkan untuk menikah dengannya. Lalu Jang Uk meminta Jin Buyon untuk meninggalkan kediamannya. Saat Jin Buyon meninggalkan kediaman Jang Uk, ia bertemu dengan pemindah jiwa dan ia berusaha menyelamatkan Kasim yang berada di rumah Jang Uk. Tetapi karena kekuatan Jin Buyon melemah, ia tidak dapat mengusir pemindah jiwa tersebut, sehingga pemindah jiwa tersebut akan menghisap energi Jin Buyon. Lalu Jang Uk datang dan mengambil Jin Buyon, dan pemindah jiwa itu dimusnahkan. Pada akhirnya Jin Buyon tidak jadi meninggalkan kediaman Jang Uk selama 3 hari. Namun ia tetap meninggalkan kediaman Jang Uk pada pagi hari karena ia mendapat kabar tentang Seoyul. Pada akhirnya ia bertemu dengan Seoyul, namun ia salah paham. Ternyata yang akan dijodohkan dengannya bukanlah Seoyul, namun pamannya Seoyul. Dan akhirnya dia tertangkap oleh penyihir Jin Yewon dan dibawa kembali pulang. Karena seluruh rakyat Daeho tahu, maka Jin Buyon, pada akhirnya seluruh masyarakat Daeho tahu bahwa Jin Buyon masih hidup. Dan Jin Buyon dibawa oleh ibunya untuk dikenalkan pada seluruh penyihir yang ada di negara Daeho bahwa Jin Buyon akan menjadi penerus Jin Yewon. Saat perkenalan tersebut selesai, Jang Uk datang. Ia membawa lampu lentera yang telah mati. Jang Uk menghampiri Jin Buyon yang sedang memperkenalkan diri dan memintanya untuk menyalakan lampu lentera tersebut. Namun Jin Buyon tidak menjawab sama sekali. Ketika Jang Uk akan pergi, Jin Buyon menahan Jang Uk dan tiba-tiba lampu lenteranya menyala, sehingga Jang Uk memutuskan untuk mengumumkan hubungan pernikahannya bersama Jin Buyon. Jang Uk mengatakan kepada seluruh penyihir yang ada di negara Daeho bahwa Jang Uk dan Jin Buyon telah menikah, bukti dengan meminum arak pernikahan. Melihat pemandangan tersebut, Jinmu menyeringai. Yoksi, dugaan Jinmu benar. Naksu adalah Jin Buyon. Jin Buyon adalah Naksu.
Namun Jinmu tidak dapat membuktikannya, makanya ia tetap diam untuk memastikan bahwa Jin Buyon adalah Naksu. Bukan hanya Jinmu, namun Soyi juga mengetahui bahwa Jin Buyon yang sekarang bukanlah Jin Buyon asli. Batu giok pasangan yang dulu dimiliki oleh Jang Uk dan Naksu kini kembali menyala. Dan Jang Uk tiba-tiba tercengang bahwa batu gioknya telah hidup kembali. Artinya batu giok tersebut ada di tangan seseorang. Karena Jang Uk penasaran siapakah yang memegang batu giok tersebut. Siapakah kira-kira pemegang batu giok tersebut? Apakah Naksu atau Jinmu atau yang lain?